warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Non Abdin. Saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Buton. Bidang ilmu saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu ini adalah salah satunya mampu memahami dan menjelaskan secara kronologis sejarah perkembangan bahasa di Nusantara. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan mengenal arti kebersamaan dalam keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia salah satunya adalah sejarah perkembangan bahasa di Nusantara. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, pertama mengucapkan salam pembuka, kemudian menyapa mahasiswa, melakukan absensi, kemudian sebelum memulai pembelajaran biasanya saya melakukan doa bersama. Setelah itu memberikan gambaran materi perkuliahan. Di sela-sela saya memberikan gambaran materi perkuliahan, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait gambaran materi mata kuliah yang dibahas melalui tanya jawab. Kemudian di sela-sela mahasiswa menjawab, kemudian kita juga memberikan aplaus terhadap mahasiswa tersebut dan pujian lisan. Kemudian memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Kemudian sebelum saya memaparkan tentang materi yang saya bawakan, biasanya saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya dalam pemaparan materi pokok pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi dibahas secara singkat dan jelas melalui metode ceramah. Kemudian setelah memaparkan materi, saya mencoba memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya memberikan apresiasi terhadap partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini yaitu untuk kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, jadi totalnya 100%. Itulah gambaran pembelajaran pada proses perkuliahan Bahasa Indonesia yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentang menjalankan aktivitas sebagaimana kita lakukan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, saya akan absen dulu kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Apabila ada teman yang tidak hadir, mungkin silakan ketua tingkat memberikan keterangan, ya, apakah sakit atau apa. Ya. Oke, saya mulai atas nama Mas Nih. Oke, tidak hadir ya. Kemudian hadir Pak. Oke, terus Rahmat. Emma Sulistiawati. Ani Saptiani. Elsa Rizkika. Oke. Tika. Aspin. Darsan. Desia. Indra Aryani. Lydia. Iin. Firman. Dika. Yesi. Oleh Elvina. Oke, jadi hari ini jumpa lagi di mata kuliah bahasa Indonesia ya. Ya Pak. Seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa di Nusantara. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar perkuliahan hari ini itu berjalan dengan baik, ya, dengan mengucapkan Bismillah, doa dimulai. Oke, jadi seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa hari ini itu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa di Nusantara. Jadi sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan bahasa di Nusantara, kita kan ini kan berkaitan dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, yang kalian ketahui tentang bahasa itu sebenarnya apa sih? Apa sih yang kalian ketahui tentang bahasa? Oke, sebagai alat komunikasi. Terus fungsinya? Fungsinya itu sebagai fungsinya untuk apa? Bisa diperjelas? fungsi bahasa yang salah satunya untuk mengungkapkan pikiran. Oke, mengungkapkan ide dan gagasan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan tujuan, ya, tujuan atau hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kita mau menyampaikan sesuatu. Ya. Oke, itu dapat sedikit gambaran tentang bahasa ya. Kemudian kita lanjut di bagian sejarah. Namun sebelum itu saya akan sedikit menguraikan beberapa gambaran terkait menurut Pak Ali ya. Jadi menurut Pak Ali itu bicara tentang bahasa. Nah, di sini sudah ada beberapa pendapat Pak Ali. Yang pertama itu menurut Goring atau Goringgraf ya. Dia menjelaskan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Oke. Sementara yang kedua, menurut Felicia, bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Jadi kalau misalnya kita seperti dunia sekarang ini ya,
lagi gencar-gencarnya teknologi. Kalau menyampaikan tujuan, kalau misalnya temanya kita lagi jauh, ya tinggal kita WA saja atau mungkin telepon. Ya, jadi dari apa yang disampaikan di sini ini, baik bahasa lisan itu bisa berdasarkan via chat atau mungkin telepon langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian kita bicara tentang sejarah asal-usul bahasa Nusantara. Nah, jadi sebelum kita mengenal bahasa Indonesia, pernah dengar tidak bahwa sebelumnya itu bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan penyebutan utama atau sebagai bahasa negara, atau mungkin dalam kata lain sebelum dikatakan bahasa Indonesia mungkin bahasa apa? Gitu. Bahasa Melayu ya? Ya, jadi bahasa Melayu. Ya. Jadi bahasa Melayu ini digunakan sebelum kemerdekaan. Kenapa digunakan sebelum kemerdekaan? Padahal saat ini kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya kira-kira kenapa? Ada yang bisa sedikit berkomentar? Alasannya tentu karena belum disahkan atau diresmikan. Makanya disebutlah bahasa Melayu. Ya. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya kita masuk pada beberapa gerakan yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Nusantara. Gerakan yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Nusantara. Jadi di dalam gerakan ini ada beberapa 3 kelompok atau 3 gerakan yang mempengaruhi bagaimana bahasa ini bisa berkembang sampai mungkin bisa dikatakan sampai saat ini. Karena mungkin sedikit gambaran tentang Budi Tomo. Kita belajar di luar negeri ya. Tentu penggunaan bahasa itu kita sebagai warga migran misalnya Indonesia, sama-sama warga Indonesia, tentu di luar negeri sana tidak mungkin menggunakan bahasa internasional, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih harmonis, supaya lebih mendekatkan diri sesama bahwa kita ini satu negara. Mungkin gambarnya seperti itu. Jadi bicara tentang gerakan Budi Tomo ini, ya salah satu gambarannya pernah dengar tentang gerakan Budi Tomo? Pernah? Maksudnya tahu dari gerakan ini juga apa dibentuk? Tapi jangan sampai yang ditahu itu nama seseorang. Ya. Jangan sampai nama seseorang. Ya. Ini sebenarnya bukan nama seseorang ya, tapi ini sebuah kelompok yang membentuk sebuah organisasi. Namanya organisasi Budi Tomo. Ya, jadi dalam organisasi ini sebelum kemerdekaan. Ya, ini dibentuk sebelum kemerdekaan. Tujuannya adalah supaya apa tadi ketika misalnya kita berada di luar negara Indonesia, tentu penggunaan bahasa Melayu itu terus kita tingkatkan, terus kita kembangkan agar saling memahami satu sama lain dalam berdiskusi. Ya, salah satu gambarnya yang gerakan ini dibentuk dulu kan ada beberapa tokoh yang pernah belajar di luar Indonesia. Contohnya seperti di belakang sana. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh kaum pelajar di Indonesia pernah belajar di luar Indonesia. Jadi mereka pada saat itu karena mereka dari negara luar, sehingga mereka tidak diperbolehkan menggunakan bahasanya. Apa yang terjadi? Mereka harus menggunakan bahasa negara tersebut, di mana mereka melakukan proses pendidikan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menolak untuk bahwa mereka ingin menggunakan bahasa sendiri. Kenapa? Alasannya karena mungkin ada beberapa dari kaum pelajar ini berbagai suku atau daerah, sehingga komunikasi yang mereka bangun itu susah untuk mendekatkan diri satu sama lain. Ya. Maka dilakukanlah beberapa perjuangan untuk supaya mereka tetap menggunakan bahasa Melayu untuk saling berdiskusi sesama orang Indonesia. Nah, mereka membentuklah sebuah organisasi namanya Gerakan Budi Tomo. Jadi gerakan ini untuk mendukung bahwa
mereka menolak ketika mereka berada di luar negara, khususnya di Belanda sana, mereka ingin juga menggunakan bahasa lain, jangan hanya bahasa di sana saja. Nah itu tujuannya, maka dibentuklah gerakan ini. Nah kemudian balai pustaka, pernah dengar istilah balai pustaka? Balai pustaka mungkin di kalangan saat ini mungkin masih terlalu asing ya bagi kalian, tapi sebenarnya balai pustaka ini salah satu beberapa kayak perpustakaan. Kita menulis kemudian kita simpan di perpustakaan. Nah dari beberapa tulisan itu tentunya mendukung beberapa argumen dari beberapa kalangan penulis, tetapi itu menggunakan bahasa lain. Tujuannya untuk apa? Supaya apa yang ada dalam pikirannya itu bisa dimengerti atau bisa dipahami orang lain. Jadi apa kita memiliki ilmu atau pengetahuan yang sangat tinggi tapi susah untuk dipahami. Jadi maka dibuatlah beberapa catatan dituangkan dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa lain. Jadi itu salah satu juga gambaran terkait dengan bagaimana beberapa gerakan ini mendukung untuk mendukung perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, gerakan Serikat Islam. Nah, gerakan Serikat Islam ini bicara tentang dia berbicara tentang apa ya? Kayak semacam kita melakukan transaksi berdagang, sistem berdagang. Dalam sistem berdagang ini tentu yang digunakan itu pasti bahasa Melayu. Nah, ini kan salah satu juga gambaran bagaimana kita di lapangan itu ketika misalnya kita membeli sebuah kebutuhan harus menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, salah satunya adalah gerakan Serikat Islam ini. Jadi ketika mereka melakukan interaksi, mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu beberapa sedikit gambaran tentang gerakan yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya, ini berbicara tentang Ikra. Ikra Sumpah Pemuda. Ikra Sumpah Pemuda ini salah satu pendukung juga atau bukan? Salah satu pendukung ya. Jadi gerakan Sumpah Pemuda ini salah satu yang mendukung untuk bagaimana supaya penggunaan bahasa ini bukan hanya di kalangan pelajar saja, bukan hanya di kalangan penulis saja atau kalangan pedagang internasional saja, tetapi kaum pemuda juga berhak menggunakan bahasa Melayu. Itu tujuannya pasti untuk bagaimana supaya bahasa Melayu ini terus berkembang. Nah, dari sisi sejarah tadi sebelum dikatakan sebagai bahasa Indonesia, namanya itu bahasa Melayu. Nah, jadi bahasa Melayu ini, pertanyaannya kenapa sih? Kenapa bahasa Melayu ini dipilih sebagai bahasa negara atau bahasa nasional? Sedikit Ya, ada yang bisa beri tanggapan? Silakan. terima kasih. Menurut saya kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan? Karena ada beberapa gerakan yang disebut seperti Bapak dosen tadi 3 gerakan, kemudian ada yang mendukung daripada gerakan itu yaitu masyarakat. Ya, sehingga disepakatilah bahwa bahasa Melayu itu salah satu bahasa yang mengikat seluruh elemen bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Saja. Oke, jadi aplaus dulu untuk tema kita. Ya. Ya. Artinya jika tidak didukung dengan beberapa gerakan tadi, maka dalam bahasa Melayu akan dalam apa dengan bahasa Melayu? Malah banyaknya artinya secara teritorial kita ini kan terdiri dari beberapa pulau. Menggunakan bahasa lain saja bukan bahasa Melayu. Tapi karena beberapa gerakan tadi, betul tadi yang dikatakan dasar itu dari beberapa gerakan itu mendukung penggunaan bahasa Melayu sehingga itu mempercepat bagaimana supaya bahasa ini digunakan sebagai bahasa nasional. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi, oke. Dari beberapa yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan saya beri kesempatan.
Ya, kita kasih kesempatan untuk Hermina ya. Oke, Hermina, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang pemerataan penggunaan bahasa Indonesia? Sedangkan di Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, kota, desa, bahkan di pelosok pun menggunakan bahasa Indonesia. Saja terima kasih. Oke. Oke, tadi ini semua kata-kata ya, silakan. Kasih kesempatan. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bahasa Melayu bisa digunakan dalam bahasa nasional? Oke, bagaimana bahasa Melayu bisa digunakan sebagai bahasa nasional? Alasannya kira-kira apa? Mungkin maksud seperti itu ya. Oke, ada lagi? Tadi Darsan ya. Oke, silakan Darsan. Pertanyaan saya, bagaimana solusi bahasa Pak? Oke, asal usul bahasa ya. Oke, jadi untuk pertanyaan 3 saja ya saya batasi. Pertama, ada yang bisa bantu memberikan gambaran apa yang dipertanyakan Hermina? Oke, mungkin saya sedikit ya. Kalau misalnya ada yang langsung paham, silakan angkat tangan. Menambahkan tidak ada masalah. Jadi bicara tentang pemerataan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan dari saya ya, menurut kalian itu waktu kalian menggunakan bahasa Indonesia itu siapa yang ada kalian? Bahasa apa? Pernah dengar istilah bahasa ibu atau bahasa pertama? Nah, kalau di kalangan sekarang ini bahasa pertama itu bukan lagi bahasa daerah tapi bahasa Indonesia. Ya, karena pengaruh perkembangan zaman. Oke, jadi dari bahasa ibu tadi kan bahasa pertama kita. Dasarnya kita belajar bahasa itu dari bahasa ibu. Nah, ketika misalnya kita ingin mengetahui bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1, kan pasti ada aturan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apa yang kita tanggapi ketika mendengar bahasa itu? Tentu mau tidak mau harus kita belajar kan? Ya, Pak. Nah, caranya melalui pendidikan. Ketika misalnya kita belajar di bangku pendidikan, mulai dari SD, SMP, ya, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, di situ kita sudah mulai belajar namanya bahasa. Belajar bahasa, dasar bahasanya dulu, kemudian bukan hanya bahasa. Ya. Ingin kalau misalnya kita mau belajar tentang rumus atau misalnya bicara tentang alat, pasti ada juga yang namanya mata pelajaran IPS, mata pelajaran IPA. Jadi terbagi-bagi. Untuk pemerataan tentu melalui pendidikan ya. Tanpa melalui pendidikan, maka kita sulit untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi? Asal usul ya. Asal usul bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional. Nah, yang pertama di sini itu dijelaskan beberapa kita singgung beberapa para ahli ya. Mereka pernah menyebutkan bahwa bahasa Melayu merupakan lingual franca itu merupakan bahasa ibu yang digunakan berbagai kelompok komunitas. Ya. Jadi untuk apa digunakan itu? Untuk mempermudah penggunaan bahasa ya, satu sama lain. Lingual franca. Jadi tetapi lingual franca ini dia penggunaannya itu secara berkelompok. Ya. Kemudian itu alasan pertama. Alasan kedua, bahasa Melayu ini penggunaannya sederhana. Ya. Dari segi pengucapannya, ya, mulai dari kosakatanya. Ya. Nah, sama halnya ketika misalnya apa yang ditanyakan Hermina tadi, ketika misalnya kita berada di bangku sekolah, tentu kita diajarkan dasar-dasarnya dulu, mulai dari penyebutan poro, kemudian kata per kata, menyusun sebuah kalimat, ya, kemudian merangkai sebuah paragraf, terbentuklah beberapa kalimat di dalamnya. Ya, dari situ kita mulai belajar bagaimana kita merangkai sebuah kata-kata. Ya, sama halnya juga kita berbicara di depan, misalnya di depan teman atau lawan bicara kita. Ya. Ketika misalnya kita menyampaikan pendapat, ya tentu langkah pertama itu harus kita menyusun dulu apa sih yang kita mau sampaikan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, kita lanjut ya, ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ke Darsan.
Dasar bicara tentang sejarah perkembangan bahasa di Indonesia, asal usul bahasa. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita ini kan kita kembali ke sejarah dalam penjelasan Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa bahasa ini kita secara turun-temurun diajarkan oleh Nabi Adam ya. Itu berdasarkan pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita ini diajari oleh Nabi Adam. Sama halnya juga kita seperti yang saya katakan di awal tadi, kita mengenal bahasa itu dari siapa? Bahasa ibu. Jadi prosesnya itu seperti itu alurnya. Ya. Dari ibu kita diturunkan diajari beberapa suku kata yang memudahkan, tetapi dia hanya beberapa bagian kalimat saja, tidak secara merata. Beda dengan beda dengan bahasa ibu. Kalau bahasa ibu mulai dari nol kita mengetahui lebih dalam. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan itu hanya sebagian saja, tetapi tidak semuanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Nah, dari beberapa penjelasan tadi, apa saja yang sudah dipahami? Gerakan yang apa itu bahasa, ada tiga gerakan, yang gerakan Tomo, kalau pustaka, dan juga sadar Islam. Oke, ada beberapa gerakan yang membangun atau mendukung perkembangan bahasa, gerakan Tomo, mulai pustaka, sadar Islam. Terus tadi ada penjelasan Mahmud tadi Sumpah Pemuda, terus pengertian bahasa, Tujuan bahasa, dan tujuannya. bahasa. Terus tadi, nah pertanyaannya, kapan bahasa Indonesia ini diresmikan? Hari-hari sebelum Oke, saat sebelum. Jadi seperti itu ya, terkait dengan beberapa materi pada sore hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman mahasiswa sudah menyempatkan diri meskipun sudah sore, kita sudah loyo kerancongan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya. Akhir kata, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.